Hei Bung, masih bersama saya, Melik, dan ditemani sahabat bulu saya, Gray. Kami akan memberi Anda info menarik seputar Indonesia. Yang pasti, Anda belum pernah mendengarnya. Dari sejarah kemerdekaan sampai fakta-fakta unik tentang Indonesia. Gak perlu lama-lama lagi, ini daftarnya. 1. Soekarno sakit pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Tiang bendera dibuat dari bambu pada pengibaran bendera saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. 3. Menteri Pribumi pertama. Orang Indonesia asli pertama yang menjadi menteri adalah Insinyur Akbar Tanjung. Lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945. Sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan kelima. 4. Pulau Kalimantan dipimpin oleh 3 orang kepala negara. Hari lahir Pancasila 1 Juni pada tahun 1956 hampir secara kebetulan dirayakan di sebuah hotel Hollywood. Bung Karno saat itu mengundang artis legendaris Marilyn Monroe untuk sebuah makan malam di Hotel Beverly Hills, Hollywood. 6. Film pertama tentang Indonesia. Ada lagi hubungan yang erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, Tahun yang Penuh Bahaya, telah dijadikan judul sebuah film, The Year of Living Dangerously, 1982. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada tahun 1960-an. 7. Naskah proklamasi asli di tong sampah. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Draft proklamasi tersebut ditemukan oleh dia, seorang wartawan di tong sampah Rumah Laksamana Maida, tanggal 17 Agustus dini hari. 8. Potongan jasmu bagus sekali. Komentar pertama Soekarno setelah pengasingan. 9. Presiden pertama pernah bermandikan air seni. Dalam perjalanan pulang dari Vietnam, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tidak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tidak tertahan itu, melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, disitulah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, berhamburanlah air seni itu dan membasahi semua penumpang. 10. Dokumentasi proklamasi selamat karena kebohongan. Berkat kebohongan Franz Mendorf, peristiwa sakral proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. 11. Wapres berbohong demi negara. Bung Hatta kali ini. Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada India. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan dengan rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama Abdullah, kopilot. 12. 17 Agustus adalah tanggal merdeka dan wafatnya pencetus bahasa Indonesia dan pencipta lagu Indonesia Raya. 13. Bendera Indonesia sama dengan Kerajaan Monaco. Dan tanggal kemerdekaannya sama dengan Republik Gabon yang merdeka pada tahun 1960. 14. Tidak ada nama jalan proklamator hingga 1985. 15. Gelar proklamator setelah 41 tahun. Sebab baru tahun 1986, pemerintah Indonesia baru memberi gelar pahlawan proklamator secara resmi kepada mereka. Dan gelar kedua sebagai pahlawan nasional Indonesia baru diberikan pada tahun 2012. Tepatnya pada hari Rabu 7 November 2012. 16. Proklamator hampir lebih dari 2 orang. Bung Hatta mengusulkan Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik untuk membacakan teks proklamasi bersama Soekarno. 17. Ibu kota pindah 3 kali hanya dalam 4 tahun. Belum ada negara di dunia yang memiliki ibu kota sampai 3 dalam kurun waktu relatif singkat, antara tahun 1945 dan 1948. 18. Panglima Perang tidak punya jabatan. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman, pada kenyataannya tidak pernah menduduki jabatan resmi di Kabinet RI. Beliau tidak pernah menjadi kasat, pangap, bahkan Menteri Pertahanan sekalipun. 19. Perintah pertama setelah jabatan presiden adalah memanggil tukang sate. 20. Bom adalah
hadiah dari Belanda untuk Soekarno. Belanda pernah memberikan kenangan yang tak akan pernah dilupakan Bung Karno. 6 hari menjelang Natal 1948, Belanda memberikan hadiah Natal di Minggu pagi, saat orang ingin pergi ke gereja, berupa bom yang menghancurkan atap dapurnya. 21. Perdana Menteri wafat di luar negeri jadi pahlawan nasional. Sultan Syahrir, mantan Perdana Menteri RI pertama, menjadi orang Indonesia yang memiliki prestasi luar biasa, dan tidak akan pernah ada yang menandinginya. Beliau wafat di Swiss tahun 1966, statusnya sebagai tahanan politik. Tetapi, waktu dimakamkan di Jakarta, beberapa hari kemudian, statusnya berubah sebagai pahlawan nasional. 22. Wayang ternyata memiliki simbol pembawa sial bagi rejim yang memerintah Indonesia. Betapa tidak, pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda melalui banknya menerbitkan uang kertas seri wayang. Dan pada tahun 1942, Hindia Belanda runtuh dan dikalahkan Jepang. Pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang menerbitkan uang kertas seri wayang Arjuna dan Gatot Kaca. Dan pada tahun 1945, Jepang terusir dari Indonesia oleh pihak sekutu. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan uang kertas seri wayang dengan pecahan Rp1 dan Rp2,5. Dan pada tahun 1965 menjadi awal keruntuhan pemerintahannya menyusul peristiwa G30 SPKI. 23. Hutan Indonesia masuk rekor kerusakan. Guinness World Record pada tahun 2008 menyematkan rekor pada Indonesia sebagai negara yang paling kencang laju kerusakan hutannya di dunia, yakni kehilangan 1,8 juta hektar hutan setiap tahun. 24. Indonesia negara kepulauan, namun berbatasan darat dengan 3 negara, Papua Nugini, Timur Leste, dan Malaysia. 25. Misteri penyebutan angka dalam huruf bahasa Indonesia. Penyebutan angka 1-9 dalam huruf bahasa Indonesia mengandung misteri. Jika kita menjumlahkan 2 angka yang huruf awalannya sama, maka hasilnya selalu 10. 1 dan 9, 2 dan 8, 3 dan 7, 4 dan 6, bahkan 5 dan 5. Hasilnya bakalan menjadi 10. 26. Negara murah senyum. Berdasarkan survei The Smiley tahun 2009, Indonesia adalah negara paling murah senyum di dunia. Indonesia ditempatkan bersama Hong Kong, yang juga dinobatkan sebagai negara terbaik dalam mengucapkan salam. 27. Ibu kota dengan pusat belanja terbanyak di dunia. Di Jakarta, terdiri dari 130 pusat perbelanjaan, terbanyak di antara kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. 28. Menteri pertama yang ditembak Belanda. Seorang Menteri Kabinet RI, Supeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda, dalam Kabinet Hatta, merupakan satu-satunya menteri yang tewas ditembak Belanda. 29. Dunia mistis dan ramalan Indonesia. Ramalan yang paling terkenal yang dibuat oleh Jayabaya adalah Notonogoro, dan hal ini sudah terbukti pula dengan 3 periode masa kepemerintahan Presiden Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana dengan B.J. Habibie, Megawati, dan Gus Dur? 3 presiden itu tidak dihitung karena tidak memerintah selama 1 masa pemerintahan penuh. Konon katanya, seorang presiden yang akan menjadikan Indonesia makmur dan sejahtera dipandang dunia dan dihormati adalah seorang presiden dengan akhiran huruf Go. Apakah itu Jokowi? Maksudnya Jokowi. Demikian untuk video kali ini. Saya Melik beserta Gray mohon undur diri. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Sampai jumpa di video kita menarik selanjutnya. Terima kasih.